Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Hamami NIM 001 dari kelompok 6 Metodologi Studi Fikih akan menyampaikan materi tentang Madhab Imam Hanafi. Materi yang akan kita bahas adalah 1. Latar belakang kehidupan Madhab Hanafi. 2. Latar belakang pemikiran tentang fikih Madhab Hanafi, corak dan model istinbat hukum Islam Madhab Hanafi. 1. Latar belakang kehidupan Madhab Hanafi. Madhab Hanafi adalah salah satu madhab tertua. Madhab ini didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, ulama besar yang dikenal dengan nama Imam Hanafi. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah. Ia adalah seorang ahli fikih keturunan bangsa Persia yang kemudian menetap di Irak. Imam Hanafi menimba ilmu fikih kepada Hamad bin Abi Sulaiman. Setelah gurunya meninggal, ia menjadi pengajar. Dasar yang dipakai oleh madhab Hanafi adalah Al-Quran, Sunnah, dan fatwa sahabat yang merupakan penyampai. Madhab ini juga menggunakan qiyas sebagai dasarnya dan juga istihsan. Istihsan yaitu qiyas yang berlawanan dengan nas. Imam Hanafi juga menggunakan ijma, yaitu kesepakatan para mujtahid mengenai suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu. Selain itu, ia juga menggunakan dasar urf, yaitu adat kebiasaan orang Islam dalam satu masalah tertentu yang tidak disebut oleh nas Al-Quran. Penyusun pendapat fatwa dan hadis dari Imam Hanafi adalah murid-muridnya, yaitu Ya'qub bin Ibrahim al-Ansori atau Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Mereka menyusun kitab yang berisi masalah fikih madhab Hanafi. Ada sejumlah faktor yang mendorong perkembangannya madhab itu dan mampu bertahan selama lebih dari 5 abad. Faktor utamanya adalah banyaknya murid yang berguru kepada Imam Hanafi. Mereka giat menyebarkan ajaran kepada orang-orang di sekitar mereka, sehingga timbullah generasi kedua yang menganut madhab tersebut. Madhab ini tersebar di daerah yang memiliki tradisi yang berbeda. Dari tradisi itulah melahirkan putusan menurut madhab Hanafi. Madhab Hanafi sempat menjadi madhab resmi dinasti Abbasiyah. Madhab ini juga tersebar di negara yang dikuasai dinasti Ottoman, daerah Anatolia atau Asia Tengah, India, dan wilayah Transoksania, Turkistan, Asia Tengah. Madhab ini berkembang pula di Suriah, bahkan sempat dijadikan madhab negara. Di Mesir, madhab Hanafi juga menjadi madhab negara ketika pemerintahan Muhammad Ali pada tahun 1805 sampai 1849. Karyanya yang populer merupakan Fikih Al-Akbar. 2. Latar belakang pemikiran tentang fikih madhab Hanafi. Abu Hanifah adalah seorang pemikir brilian di bidang hukum Islam. Ia bukan saja mahir dalam berijtihad atau menggali dan menetapkan hukum, melainkan ia juga merumuskan sebuah metodologi ijtihad atau istinbat hukum. Oleh karena itu, dalam tatanan atau tingkatan mujtahid, ia digolongkan sebagai mujtahid mutlak. Adapun salah satu metode istinbat hukum atau ijtihad yang dipopulerkan oleh Abu Hanifah adalah istihsan. Istihsan adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syarak dan kemudian menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat sesuai dengan pemahaman mujtahid. Dengan demikian, istihsan tidaklah berdiri sendiri, tetapi tetap berlandaskan pada dalil-dalil syarak, bukan berdasarkan pada hawa nafsu. Di antara hasil ijtihad Abu Hanifah di bidang hukum keluarga yang menarik untuk dibahas di sini ialah menyangkut konsep kafa'ah, kedudukan wali dalam pernikahan, dan nasab anak di luar nikah. Dalam pandangan Abu Hanifah, standar kafa'ah meliputi 6 unsur, yaitu keturunan atau nasab, agama atau adin, kemerdekaan atau al-hurriyah, harta atau al-mal, kekuatan moral atau diyanah, dan pekerjaan atau as-sina'ah. Munculnya konsep kafa'ah itu sendiri tidak bisa dilepas dari kondisi Irak ketika itu, yang menghendaki ditetapkannya beberapa kriteria dalam menentukan pasangan hidup.
Dengan kata lain, konsep kafa'ah ini muncul karena kompleksitas masalah yang ada di Irak kala itu. Pemikiran atau hasil ijtihad Abu Hanifah yang juga kontroversial adalah tentang kedudukan wali nikah bagi perempuan. Perempuan diperbolehkan nikah tanpa menggunakan wali. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Eva Mulyasyarah. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Eva Mulyasyarah, NIM 009. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Aliyah Hamami. 3. Corak dan model istinbat hukum Islam Madhab Hanafi. Karena kepandaian dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya dalam fikih, beliau dijuluki sebagai Al-Imam Al-Azam, Imam Agung. Melalui halaqoh pengajiannya, itulah Imam Hanafi mengemukakan fatwa fikih, dan lewat ijtihad mendirinya kemudian berdiri dan berkembang mazhab Hanafi. Menurut Imam Zajuli, metode istinbat atau metode usul fiqih Imam Hanafi ada 7, yaitu 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kita. Tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya bernilai ibadah. Abu Hanifah berprinsip bahwa Al-Quran adalah sumber dari seluruh ketentuan syariah. Al-Quran selain sebagai sumber hukum juga berperan sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogi atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid. Menurut jumhur ulama, bagi seorang calon pengantin, keberadaan wali adalah sesuatu yang urgen dan menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan. Mereka atau jumhur ulama mendasarkan pendapatnya itu pada hadis Nabi yang berbunyi, La nikaha illa biwaliyin, bahwa tiada pernikahan tanpa adanya wali. Akan tetapi Abu Hanifah memiliki pandangan yang berbeda. Wali tidak termasuk salah satu syarat atau rukun nikah. Hanya saja, menurut beliau, pernikahan tersebut dinilai tidak sempurna. Argumen yang digunakan dalam hal ini adalah argumen analogi atau kias, bahwa perempuan dewasa sebenarnya adalah sama dengan janda, dalam arti bahwa mereka adalah pihak yang paling memahami akan dirinya sendiri. Adapun ukuran kedewasaan menurut Abu Hanifah adalah baligh dan berakal sehat. Hasil ijtihad Abu Hanifah yang lain adalah tentang nasab anak di luar nikah. Abu Hanifah yang berpendapat bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada bapaknya. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan dalam memaknai lafaz firosi. Dalam hadis Nabi, anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam. Menurut Abu Hanifah, adanya akad perkawinan yang sah menyebabkan adanya nasab bagi anak tersebut, meskipun setelah akad antara suami dan istri hidup berjauhan. Suami berada di timur dan istri di barat, dan meskipun pernikahannya itu dilakukan melalui utusan atau tulisan. Sunnah ialah segala sesuatu yang datang dari Nabi dan merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sunnah dibagi menjadi 2 menurut perawinya. Mutawatir diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin berdusta. Ahad diriwayatkan beberapa orang tetapi kualitas perawinya tidak sampai mutawatir. Ijma adalah sesuatu kesepakatan seluruh mujtahid setelah Rasulullah wafat atas sesuatu hukum syara dalam kasus tertentu. Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya, ijma ada 2. Ijma sharih, yaitu ijma yang tegas. Persetujuan dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Menurut ulama, ijma ini merupakan hujjah. Ijma sukuti yaitu ijma yang tegas. Persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid. Sedang sebagian lainnya diam atau tidak setuju ataupun menentang. Hanya ulama-ulama Hanafiyah yang menganggap ijma ini sebagai hujjah. Karena menurutnya, diamnya para mujtahid menandakan menyetujui. Dasar ijma menjadi hujjah terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Dan dalam hadis Nabi yang artinya, umatku tidak sepakat untuk membuat kekeliruan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Qaul sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu Nabi dan beriman kepadanya, serta senantiasa bersama beliau. Menurut pandangan Imam Hanafi, perkataan sahabat memperoleh posisi kuat, karena mereka orang-orang yang membawa ajaran Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Imam Hanafi menggunakan qaul sahabat berdasarkan dalam surat At-Taubah ayat 100, yang artinya menjelaskan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. As-sabiqunal awwalun adalah sahabat yang diridhoi Allah bersama pengikut mereka. Maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qiyas. Qiyas menurut ulama fikih ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Imam Hanafi menggunakan qiyas apabila dalam Al-Quran dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan qiyas dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan atau furu' tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nas atau asal. Dengan melihat kesamaan ilat, maka hukum furu' sama dengan hukum asal. Istihsan menurut Abdul Wahab Khalaf. Istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas jeli atau jelas kepada qiyas khafi atau samar, atau dari hukum kulli atau umum kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya. Dasar Imam Hanafi menggunakan istihsan sebagai sumber hukum ialah dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 18, artinya orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Menurut Imam Hanafi, ayat di atas berisi pujian kepada orang-orang yang mengikuti perkataan atau pendapat yang baik. Mengikuti istihsan berarti mengikuti sesuatu yang baik. Oleh karena itu, istihsan dapat dijadikan landasan hukum. Dan dalam sebuah hadis yang artinya, apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka hal itu pun baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, urf. Kata urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Imam Hanafi menggunakan urf sebagai landasan hukum berdasarkan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Kata al-urfi dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakan oleh para ulama usul fikih, dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik, sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Terima kasih dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah dalam pelafalan atau pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.